skor saya cabut. Ya, kita masuk ke sesi terakhir polemik hari ini yang membahas tentang awas krisis usai Lebaran. Saya ke Bung Iqbal, walaupun PHK itu belum masif dan ada unsur dramatisasi menghindari THR, tapi ke depan kita tentu tidak mau ini semakin memburuk. Apa yang diharapkan oleh kawan-kawan buruh? Kalaulah saya sebut tadi dramatisasi, itu faktanya. Tetapi kalau kita tidak waspada, saya harus akui bisa terjadi PHK memang pasca Lebaran besar-besaran. Industri-industri yang disebut Pak Noke tadi betul, sebenarnya belum ada PHK, lebih kepada pengurangan jam kerja. Di industri otomotif, elektronik, motor, mobil, kalau tekstil, garment, sepatu, labor intensif memang sudah mulai pengurangan. Nah pasca Lebaran kalau ekonomi tidak membaik dan kebijakan pemerintah masih tidak jelas orientasinya, kemudian juga serapan di APBN tidak cukup memadai, malah masih kecil, itu pasti terjadi PHK. Ya. Jadi kalau saya ngomong tadi agak keras itu untuk juga mengingatkan pengusaha jangan mendramatisasi tentang ada sesuatu yang akan terjadi, kemungkinan itu bisa terjadi. Yang kedua saya ingin mengatakan krisis ini juga muncul dalam pandangan buruh akibat kebijakan presiden yang terlalu berani, terlalu liberal. Kalau dibilang pada langkah awal pencabutan subsidi, mungkin pada waktu yang tepat bisa ada sebuah manfaat yang bisa dipetik. Tapi ketika presiden mengambil kebijakan dengan kata-kata berani untuk mengambil kebijakan yang tidak populis demi rakyat, faktanya subsidi BBM dicabut, daya beli masyarakat langsung anjlok. Inflasi gede-gedean, kalau inflasi secara umum iya, tapi inflasi dimakan kita kan yang langsung ngerasain rakyat. Ya. Uang di kantong kita itu benar-benar tiba-tiba sewa rumah menjadi lambung 100%, tiba-tiba harga transportasi. Kalau sistem transportasi publik itu bagus, mungkin bisa terbantu. Cerita Transjakarta itu cerita kosong aja itu sebenarnya. Indonesia tidak mengenal sistem Transjakarta seperti itu. Baik. Dari 60 item saja upah minimum yang ditetapkan dalam kita sebut kebutuhan hidup layak, 35% sampai 40% terserap semua kebuang untuk transportasi dan sewa rumah. Negara nggak hadir untuk memberikan harga yang stabil, betul tadi misal seperti di India Modi, dia melakukan stabilisasi harga, negara nggak hadir. Yang dia cerita adalah pokoknya saya mau bangun bendungan, saya mau bangun, itu kan panjang. Oke. Tapi ketika yang saat itu dirasakan, kebijakannya tidak memadai. Baik. Contoh yang terakhir, misal listrik mau dinaikkan, gas mau dinaikkan, semua mau dinaikkan. Kalau itu diletakkan dalam mekanisme pasar, secara konstitusi aja udah bertentangan bagi kami kalangan buruh. Terakhir misal, tadinya kita berharap masih ada satu harapan pada presiden. Ketika sistem jaminan sosial itu dijadikan sebagai instrumen fiskal untuk ketahanan kalau krisis nggak perlu pergi ke IMF atau Bank Dunia, tapi menggunakan kekuatan uang sendiri yang dihimpun dari masyarakat. Saya tetap angkat jari persoalan Yunani. Walaupun kita Yunani katakan hampir bangkrut dinyatakan, tapi menolak tapi perutnya sebagai sebuah nasionalisme dia tunjukkan. Dan pasti itu jumping akan terjadi perbaikan. Karena semua orang akhir berpikir mencari solusi tentang perut tadi, kebanggaan tadi. Daripada setengah main, seolah-olah pro rakyat, tapi liberalisasi di mana-mana. Jaminan ke pensiun. Apa manfaat jaminan pensiun? Di seluruh dunia dia adalah proteksi ketika nanti terjadi krisis dan bahkan bisa menjadi instrumen fiskal kalau negara dalam keadaan goncang. 3% diputuskan oleh presiden. Terus nanti 15 tahun lagi para buruh baru bisa mengambil, masyarakat mengambil dana pensiunnya 300.000 per bulan. Tapi sekarang sudah ditanda tangan, habis ini kita mau protes lagi, ntar diperbaiki revisi, hilang muka lagi presiden ini bisa-bisa. Jadi bagaimana sistem pensiun 15 tahun lagi orang 300.000 suruh hidup. Kira-kira kalau kita reverse sekarang Rp25.000 untuk hidup sebulan. Nggak masuk akal. Mudah-mudahan nanti kayak kata Bung Tejo, Eropa, misal serahkan Malaysia, kepada Allah. Sistem jaminan pensiunnya, IPF-nya atau CPF-nya di Singapura atau di Jerman yang pasar sosialnya hidup, jaminan pensiun itu adalah pertahanan untuk krisis. Dana masyarakat dihimpun, justru dipertanyakan, oh kita lagi krisis, mau krisis karena udah perlambatan ekonomi. Otto von Bismarck membangun sistem jaminan
sosial di Jerman itu ketika krisis, Oke. abad ke-18. Inggris ketika Perang Dunia selesai pertama, dia bangun sistem jaminan sosial. Baik. Harusnya pensiun itu adalah pertahanan terakhir. Itu yang menunjukkan kenapa urusan JHT jadi booming, ribut. Karena semua orang berpikir ini satu-satu pertahanan hidupnya. Ketika dia di PHK, karyawan kontrak dan outsourcing terutama, bahkan karyawan tetap, dia nggak bisa berharap dari pesangon. Artinya karena masih, banyak yang tidak bayar pesangon. Artinya masih banyak kritik dari buruh kepada pemerintah sekarang. Bukan hanya buruh, saya rasa masyarakat. Itu Oke. berbahaya jawaban Mbak Eva tadi yang dibilang melegalisasi tanda petik semua ditaruh dalam mekanisme pasar mencabut subsidi. Yunani jauh lebih kuat perutnya, kebanggaannya yang bisa kita hadirkan dibandingkan nasionalisme dalam program Nawacita Saya yang ke hanya Mbak Eva di atas sebentar. macan Baik. kertas. Ya. Terima kasih. Saya ingin menegaskan bahwa pencabutan tidak dilaksanakan karena subsidi masih ada di sana. Tapi yang benar adalah menata ulang subsidi. Pengalihan. Kan harga BBM sudah tidak ada subsidi, Mbak. Kalau yang premium masih dong. Nah, dan disitulah kemudian akan ada arrangement dari yang tidak langsung menjadi langsung kepada yang paling membutuhkan begitu. Dan itu sudah bisa dibuktikan, angka-angkanya ada, dan memang beberapa segmen masyarakat misalkan petani sangat berterima kasih akibat adanya direct subsidi yang merupakan pengalihan dari BBM tersebut. Tapi sekali lagi tidak ada pencabutan yang bersih. Dolar ambruk, mau nyelamatin petani, tapi yang punya daya beli buruh jadi ambruk. Mau nyelamatin yang udah super miskin, yang udah ada jadi miskin. Itu yang berbahaya pencabutan subsidi. Gimana Mbak? Ya, subsidi tidak haram bagi pemerintahan Pak Jokowi JK, dan itu clear ada di di Nawacita, termasuk bagaimana global coverage ya untuk skema subsidi. Dan oleh karena itu universal coverage, bukan global, universal coverage untuk skema subsidi kita, ada asuransi dan seterusnya. Jadi itu salah kalau dikatakan bahwa kita melakukan liberalisasi dengan indikator Menyerahkan kepada pasar melakukan semuanya. pencabutan subsidi, karena subsidi masih ada di sana dan bahkan diperluas ya untuk social protectionnya yang dulu tidak tercover, misalkan anak jalanan, janda, kemudian pengemis, sekarang kan di cover malah. Kalau loh. anak jalanan janda itu, ini sebenarnya kayak program KIS. Itu hanya JKN, program presiden yang lalu ganti nama. Yang anak jalanan, gelandangan, itu dulu anggarannya di Kementerian Sosial 1,8 juta. Nah begitu Pak Jokowi memindahkan aja, nggak ada penambahan anggaran. Nah 30 triliun yang sebenarnya diharapkan dalam program KIS atau dulu JKN, itu tidak dijalankan juga. Oke. Nah jadi sebenarnya hanya pemindahan atau pengalihan alokasi anggaran yang sudah ada. Tidak aja. benar juga ya. Pembagian karena kartu skemanya itu tidak diperluas ini. ya. Bukan hanya jumlah yang di cover, termasuk sektor-sektor mana yang di cover ditambah. Walaupun diistilahkan ada hanya realokasi, tapi dulu tidak ada skema protection atau pencegahan. Pencegahan yang dulu kan kuratif saja semua. Sekarang ada preventif. perubahan perbaikan skema itu termasuk pencegahannya. Oke, baik. Artinya apa yang bagus di masa sebelumnya dilanjutkan, itu juga langkah baik dari Presiden. Pak Presiden? Terlalu terpukau Ya, dengan ini. Beginilah, saya masih merindukan Mbak Eva Sundari yang lalu. Gitu. Hari ini udah mulai bangkit tadi. Saya masih tetap Eva yang lain. Iya, iya. Enggak begini. Pak Noga, terima kasih. Mungkin solusinya adalah 50% perencanaan, 50% Tuhan. ketuhanan yang Maha Esa. Karena kalau enggak, negara diperlakukan kayak perusahaan. Iya. Kalau negara, makanya Yunani dibilang bangkrut, loh negara kok kayak usaha. Artinya kalau untuk rakyat kan nggak ada ruginya. Kalau untuk anak kan nggak boleh, misalkan orang tua bapak agak, waduh saya rugi karena nggak ada. Harusnya jadi oke, punya cita-cita mau bangun aja, suruh pengusaha bikin lelang, nggak tahu uang masuk dari mana, pakailah pesan dari Semar bahwa Apa itu? Bapak kalau punya cita-cita, ikhlas, mulia, mungkin duit itu nggak ada, tapi pada saat dibutuhkan ada. Siapa tahu di tengah jalan tiba-tiba. Amin. Loh, negeri Pancasila gitu. Misalkan pada saudara-saudara tiap 16, Iya. kami negeri Pancasila ini pasti tidak dimengerti oleh Obama, tapi inilah kemampuan kami, penerimaan kami 50 triliun, Iya. tapi kami akan bikin pembangunan 100 triliun, sisanya kumaha angke. Gitu. Gitu. Iya. Yang kedua adalah
tolong DPR mengawasi kenapa ya yang di ini Pak Bu ini juga yang diawasi untuk apa itu namanya sensor. Cuman 2, Apa itu? seksualitas sama kekerasan. Sampai sekarang dada dikit-dikit diblur, kadang-kadang kebablasan juga. Nanti semua orang diblur mungkin. Sama golok. Tetapi konsumerisme, saya nggak tahu nanti tolong dikoreksi yang betul yang mana Bu ini konsumerisme apa konsumtivisme yang negatif karena harus ada itu kalau enggak industri juga nggak jalan. Iya. Di Jerman misalkan, siaran TV misalkan, sinetron, ada duit tergeletak di meja makan atau apa, nggak boleh ditayangkan pada jam anak-anak masih bangun. Supaya anak-anak tahu bahwa nyari duit itu susah. Nah itunya nggak dikontrol di kita, yang kita cuma seks sama itu, Kekerasan. kemewahan dan lain sebagainya nggak dikontrol. Baik. Lebaran udah enak-enak kayak kemarin itu sahur magis, tiba-tiba ada kuis. Apa-apa 1 juta tuh, gampang banget nyari duit. Sementara orang mengajarkan proses. Cuman ngejawab Nabi dapat wangsit wahyu pertama di mana gua hiro 1 juta gitu. Gimana coba? Perkara ini dibuat kuis. Pertama, perkara kenabian dibikin kuis. Iya, iya. Yang kedua, betapa gampangnya Betapa gampangnya nyari duit. dapat duit itu ya. Jadi tolong itu dikorek KPI, tolong mengoreksi hal-hal yang menumbuhkan konsumerisme. Baik. Yang kedua, yang terakhir adalah menghadapi krisis ini, Mbak Eva, tolong nanti government. Saya menghindari kata pemerintah karena pemerintah saya nggak setuju konsepnya tukang perintah. Ya, ya. Government to govern. Iya. Dibikin orang Indonesia ini banyak jalan kakinya Bu Popong. Di kita ini sistem transportasi sedemikian sehingga dari itu ke itu kalau enggak nanti nyambung ojek karena trotoar nggak enak. Iya, iya. Akibatnya apa? Teman-teman ke dokter sekarang saya bilang rumah sakit alatnya canggih-canggih sekarang tapi daya tampung terbatas. Makin banyak orang sakit berarti kurang jalan kaki. Bayangkan tahun 2019 kita kalah sama asing karena kebanyakan kita sakit. Kenapa sakit? Kurang Karena jalan kaki. Kurang jalan kaki. Itu aja. Oke. Dibikin transport sehingga jalan kaki. Baik. Ya, Baik. ini nasihat yang baik nih, Cek. Oh, Banyak jalan kaki. Oh itu buat Bapak Jokowi itu. Enggak, tadinya gini kan Bu Bobong. Katanya jalan kaki oke di Eropa karena udara dingin. Di Australia orang jalan kaki mau tiap hari nggak tahu berapa jam Singapura jalan panas kaki. jalan kaki Baik, juga ya. Ternyata Singapura bisa. Jalan kaki. Waktunya Ya. sudah mau Silakan habis. Cek Popok. Tinggal 1 menit. Baik. Baik. Setelah kita mengikuti jalannya sidang dan pembicara-pembicara yang mumpuni, Hebat-hebat. maka sudah sangat jelas ya apa yang harus kita sampaikan kepada Bapak Presiden kita. Ya risiko jabatan atau jadi presiden. Jadi maksud Cepopong adalah pertama kemauan politik dari pemerintah memang harus jelas. Berangkat dari mana Mbak Eva? Berangkat dari Mukadimah Undang-Undang Dasar 45 yang kedua. Sejahterakan bangsamu. Itu adalah amanah. Dan itu merupakan kewajiban mutlak dari pemerintah. Plus dengan tentu wakil-wakil rakyatnya. Nah dengan amanah itu, maka apa tadi yang disampaikan itu merupakan bahan yang sangat bagus untuk pemerintah. Nah, kebetulan ada Mbak Eva, kasihan jadi bumper. Tolong sampaikan pada Bapak Presiden, ini amanah. Ya, amanah sesudah lebaran lagi kan. Ya, nah, tolong sampaikan bahwa ada kemauan dari rakyat kita tidak banyak. Hanya Mukadimah tadi, sejahterakan bangsamu. Terima kasih dan saya akan tutup sidang istimewa ini dengan ucapan selamat malam sekali lagi. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas masukannya untuk presiden kita tercinta. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti kata Cepopong tadi,
banyak masukan yang muncul malam ini dari bermacam-macam sektor. Mudah-mudahan itu semua bisa diambil, tidak hanya untuk berkata-kata, tapi untuk berbuat. Semuanya untuk Indonesia yang lebih baik. Latif Siregar, pamit.